Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan uangnya, kadang aspalnya juga dimakannya. Hati-hati, itu namanya pembodohan, pengingkaran terhadap kecerdasan spiritual yang kita miliki. Gak dilatih kecerdasan spiritualnya, kecerdasan hatinya tidak dilatih. Padahal luar biasa, karena Allah langsung yang akan mengajarkannya. Semua Allah yang akan mengajarkannya. Para nabi, para rasul, para alim ulama, itu hanya wasilah saja. Mondok beberapa tahun itu hanya wasilah, bukti bahwa mereka betul-betul menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, wasilah saja. Namun yang mengajarkan langsung tentang ilmu hikmah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita oleh Allah diinginkan, dikehendaki oleh Allah. Agar kita dikehendaki oleh Allah, kita harus mensucikan jiwa kita, membersihkan, mensucikan jiwa kita, hati kita dari pendustaan, pengingkaran terhadap kecerdasan spiritual yang Allah berikan. Gak boleh bohong-bohong lagi, ya. Gak boleh bohong-bohong lagi. Lawan itu jiwa-jiwa pembohong, jiwa-jiwa pengingkar, itu harus dilawan. Jangan sampai berada di dalam jiwa kita, khususnya kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat terbaik, kita ini umat terbaik yang dikeluarkan, yang dicetak spesial oleh Allah, karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Itu dasarnya, karena kita mengucapkan betul-betul keimanan ke dalam hati kita. Makanya dengan iman itu kita bisa berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan keimanan itu, berlandaskan keimanan itu, makanya Allah juga akan mengajarkan ilmunya secara langsung untuk kita. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu hikmah, ilmu laduni dari Allah, syaratnya bersihkan jiwa kita dari kesirikan selain Allah. Yang syirik itu dibuang. Perbanyaklah tasbih di waktu asar, perbanyaklah tasbih di waktu maghrib, perbanyaklah tasbih di waktu sahur. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa membersihkan, mensucikan jiwa kita dari kesirikan, dari menyekutukan Allah dengan makhluknya, sehingga kita layak mendapatkan ilmu laduni, ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi wasilah kebahagiaan kita, menjadi wasilah keselamatan kita dari dunia sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'al mahbuba fi qulubi ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi 'ali ya qayyum bil zawali ya mubdi' bil mithal wa lakal hamdul minna wa syukur ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه أتى عن قولي وقلي به أستوفي من كل داء والمرور دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور فيه سمعي وقلبي ومقلتي وابلي فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Maidah 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك اذكر نعمتي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صدق الله العظيم.
وإذ تخلق من الطير minat وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ طير فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبصار بإذني والأبرص بإذني lagi والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني بإذني وإذ كففت بيتي وإذ كففت بني وإذ وإذ كففت بني إسرائيل أنت إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula. Yauma pada suatu hari yajma'ullah akan mengumpulkan siapa Allah ar-rusulah terhadap para utusan. Fayaqulu maka berkata Allah kepada para utusan, Madza ujibtum, apa ketika ujibtum menjawab mereka. Qalu berkata para utusan, la ilma lana, tidak mempunyai ilmu kami. Innaka anta, sesungguhnya engkau adalah alamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Yauma yajma'ullahu rusula, pada suatu hari yaitu hari kiamat, Allah akan mengumpulkan terhadap para utusan. Kemudian Allah fayaqulu, maka berkata siapa Allah terhadap mereka para utusan, madza ujibtum, apa yang menjawab mereka, apa jawaban dari umatmu.
apa jawaban dari umatmu, apa tanggung jawab dari umatmu. Qalu, mereka menjawab, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu. Jadi suatu hari semua para utusan, para nabi, mulai dari kanjeng Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok di yaumil qiyamah akan dikumpulkan dan akan diminta pertanggungjawaban dan diminta hasil dari jawaban dari umatnya, tanggung jawab dari umatnya masing-masing. Dari semua para utusan besok akan dikumpulkan pada suatu hari yang dinamakan hari itu adalah hari kiamat. Akan dikumpulkan semua oleh Allah, pentolan-pentolannya, pemimpin-pemimpinnya, pemimpin dari kaum-kaumnya, pemimpin dari umatnya. Akan dikumpulkan dan Allah ingin mendengar, ingin mengetahui Allah itu apa jawaban dari umat-umatnya itu atas ajakan dari para utusan, atas ajakan dari para rasul. Ingin tahu Allah itu jawaban tanggung jawab dari umatmu, dari kaummu terhadap ajakan, terhadap dakwah yang engkau lakukan. Ditanya oleh Allah satu persatu. Namun mereka menjawab, qalu, menjawab mereka semua, la ilma lana, tidak mempunyai ilmu kami, tidak ada ilmu yang kami miliki. Mereka menjawab tidak mempunyai ilmu, padahal mereka tahu apa perbuatan dari kaumnya, dari umatnya. Mereka tahu, namun jawaban mereka la ilma lana, tidak ada ilmu yang kami miliki. Ini menandakan bahwa para nabi, para rasul yang mempunyai kaum, yang mempunyai umat, yang mengetahui perilaku dari umatnya, namun tatkala ditanya tentang umatnya, tentang kaumnya, mereka menjawab la ilma lana. Ini petanda bahwa para utusan itu mempunyai jiwa-jiwa yang tawadduh, mempunyai jiwa-jiwa yang rendah hati, ketawaduannya luar biasa. Karena apa? Innaka anta allamul ghuyub. Karena mereka mengetahui bahwa ilmu yang mereka miliki, ilmu yang mereka punyai selama ini hanyalah titipan dari Allah.
pemberian dari Allah. Kemudian mereka menjawab, innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Rabb adalah allamul ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib-gaib, yang kami sudah lupa, engkau tetap maha mengingat, maha mengetahui. Allah itu alamul ghuyub. Kadang kita melakukan sesuatu saking lamanya, saking ketindihan oleh masa lalu dengan masa sekarang, numpuk udah di harddisk. Kadang kita sudah lupa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Namun Allah tidak akan pernah lupa. Allah maha mengetahui yang gaib, yang kita sendiri pun kadang sudah melupakannya. Kalau kita mengingat semuanya mulai dari kecil sampai sekarang, kita akan kebingungan karena mengingatnya. Makanya lupa itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita ini diciptakan oleh Allah, adalah tempatnya salah dan lupa. Makanya disyukuri. Kalau sampai ingat mulai dari kecil sampai sekarang, jenius, ngomong sendiri sampai nantinya. Saking jeniusnya, kakinya harus dirantai ya. Makanya lupa itu sebuah nikmat dari Allah, disyukuri. Lupa itu kejadian sehari kemarin saja belum tentu kita mengingatnya semua. Namun yang kita lupa, yang kita lupakan, bahkan kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengingatnya sama sekali, Allah tetap mengetahui. Itu namanya alamul ghuyub. Sampai jawab apa? Saking banyaknya bohong sampai lupa. Ditanya apa, jawabannya apa? Saking berubah-ubahnya jawaban, akhirnya sampai ketahuan bohongnya. Namun yang kita lupakan tadi, kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengingatnya, sudah terlupakan oleh kita, Allah tetap mengingatnya. Makanya kita diberi kelebihan oleh Allah dalam sesuatu apapun, kita harus bersyukur kepadanya. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Idz qala Allahu, ketika berkata siapa Allah, ya Isa bin Maryam, kepada kanjeng Nabi Isa putra Maryam, udzukur ni'mati 'alaika, ingatlah wahai Isa nikmati terhadap nikmat-nikmatku, 'alaika yang aku berikan kepada engkau, wa ala walidatika dan nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada
ibu engkau, orang tua perempuan engkau, yaitu Siti Maryam radhiyallahu anha. Nikmat berupa apa? Nikmat berupa keimanan. Nikmat berupa iman yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Isa beserta ibunya. Jadi disuruh ingat-ingat oleh Allah, disuruh ingat-ingat, didengar, disaksikan oleh para utusan, oleh para nabi, oleh kaum-kaumnya, oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, didengar. Tatkala Allah berkata seperti itu di hadapannya Kanjeng Nabi Isa, didengar oleh mereka. Ingat nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada engkau dan kepada orang tua perempuannya engkau, yaitu ibunya. Ingat-ingat, terutama nikmat berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa dan diberikan kepada ibunya Kanjeng Nabi Isa. Nikmat berupa keimanan. Berarti tatkala keimanan ini diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa beserta ibunya, menandakan bahwasanya Kanjeng Nabi Isa termasuk orang-orang hambanya yang soleh, termasuk ibunya termasuk hamba yang soleha. Didengar oleh kaumnya, disaksikan oleh kaumnya bahwa Kanjeng Nabi Isa adalah hamba Allah yang soleh dan ibunya hamba Allah yang soleha. Kaget mereka tatkala menyaksikan, tatkala mendengar Allah sendiri yang mengatakan kepada Kanjeng Nabi Isa dan ibunya bahwa mereka telah diberi nikmat oleh Allah berupa keimanan, sehingga mereka dijadikan oleh Allah hamba yang soleh dan hamba yang soleha. Kaget kaumnya Kanjeng Nabi Isa, karena dulu sewaktu di dunia difitnahlah ibunya, juga waktu di dunia mau dibunuh Kanjeng Nabi Isa oleh kaumnya sendiri. Idh ayyatuka biruhil kudus. Dan ingat juga ketika ayyatuka, menguatkan siapa Allah kepada engkau, wahai Kanjeng Nabi Isa, biruhil kudus, dengan ruh kudus, ruh yang suci. Ada yang menafsirkan bahwa ruhul kudus ini adalah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ada juga yang menafsirkan bahwa ruhul kudus ini adalah ruh yang disucikan, jiwa yang disucikan, yaitu iman. Jadi tidak dibiarkan Kanjeng Nabi Isa berjuang sendirian, namun oleh Allah diberi kekuatan berupa Ruhul Kudus yang
yang selalu memberi wahyu yang datangnya dari Allah. Apa di antaranya? Tukallimun nasa. Kanjeng Nabi Isa bisa bercakap, bisa berkata, bisa berkomunikasi dengan manusia fil mahdi, di waktu ia berada di dalam buayan ibunya, waktu masih kecil, masih baby, kalau kalian baby hui ya. Wakahla, dan juga bisa bercakap dengan sempurna tatkala Kanjeng Nabi Isa sudah dewasa, gagah ganteng, kumisnya tipis-tipis, brewoknya ditata rapi, ganteng. Jadi waktu masih kecil, tatkala ibunya difitnah hamil, melakukan hal yang kotor, melakukan perzinahan, fitnahnya. Tatkala Kanjeng Nabi Isa lahir, Kanjeng Nabi Isa bisa menjawab tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan kepada ibunya. Anak kecil, siapakah engkau? Kemudian Kanjeng Nabi Isa waktu masih kecil, baru lahir, bisa menjawab terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh manusia. Apa jawaban Kanjeng Nabi Isa? Ana Abdullah. Namun oleh Bani Israel, oleh Nasrani diplesetkan. Ana Ibnullah. Memang suka mempleset-plesetkan mereka. Tatkala Kanjeng Nabi Isa masih kecil, menjawab Ana Abdullah, aku ini hamba Allah. Namun oleh kaum Nasrani diplesetkan menjadi Ana Ibnullah, aku ini anak Allah. Jadi bisa menjawab Kanjeng Nabi Isa berkat Ruhul Kudus, kekuatan yang Allah berikan perantara Ruhul Kudus. Sejak kapan? Fil mahdi, di dalam buayan ibu, masih kecil, baru keluar, baru lahir. Wakahla, dan tatkala dewasa semakin sempurna perkataannya. Wa idh 'allamtukal kitabah, dan ingatlah ketika Allah mengajarkan kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Isa al-kitabah, kitab-kitab, cara menulis, cara membaca, diajarkan oleh Allah. Wal hikmata, dan juga diajarkan oleh Allah tentang ilmu hikmah, ilmu kesaktian, diajarkan juga oleh Allah. Baca tulis diajarkan, ilmu hikmah juga diajarkan. Di sini juga sama, diajarkan baca tulis dan juga diajarkan ilmu hikmah. Wat Taurata, dan juga diajarkan pengetahuan tentang kitab Taurat. Jadi Kanjeng Nabi Isa bisa juga membaca kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil.
diajarkan juga oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Isa. Jadi baca tulis sudah bisa Kanjeng Nabi Isa. Terus apa yang diajarkan oleh Allah berupa ilmu hikmah kepada Kanjeng Nabi Isa? Wa intahluku minad-din, dan ketika menciptakan, membentuk Kanjeng Nabi Isa minad-din dari tanah, kahayati toiri, seperti membentuk burung, biizni, dengan izinku kata Allah, fatanfuhu fiha, maka meniup siapa Kanjeng Nabi Isa fiha, ke dalam din, ke dalam tanah yang dibentuk seperti burung, fatakunu toiron biizni, maka menjadilah tanah yang berbentuk burung tadi menjadi toiron, menjadi burung betulan, burung yang hidup, biizni, dan ingat semua itu karena izinnya Allah. Apalagi ilmu hikmah yang Allah ajarkan kepada Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, wa tubri'ul akmaha, Kanjeng Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Makanya Kanjeng Nabi Isa itu dijuluki Al-Masih, karena dengan mengusap orang yang buta, maka orang yang buta tadi bisa sembuh. Semoga Baim mendapatkan kemukjizatan yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Isa, nanti diusap terus sembuh. Amin. Wa tubri'ul akmaha, dan bisa menyembuhkan orang yang buta, akhirnya bisa melihat. Itulah ilmu hikmah yang Allah ajarkan kepada Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Wal abrasa, dan juga Kanjeng Nabi Isa dengan mengusap bisa menyembuhkan abrasa, orang yang kena penyakit lepra. Dan ingat semua itu biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izinku kata Allah. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian disebul, ditiupkan, burung itu bus, kemudian burung itu berubah menjadi burung asli. Burung yang terbuat dari tanah tadi seketika itu berubah menjadi burung temenan, bisa terbang biizni, dengan izinku kata Allah. Kemudian Kanjeng Nabi Isa diajarkan ilmu hikmah oleh Allah, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan penyakit lepra biizni, dengan izinku kata Allah. Apalagi ilmu hikmah yang Allah ajarkan kepada Kanjeng Nabi Isa, wa intuhrijul mauta, dan ketika mengeluarkan Kanjeng Nabi Isa dari kuburan, al-mauta, orang yang sudah mati, diusap oleh Kanjeng Nabi Isa menjadi hidup kembali. Dan ingat biizni, itu semua karena izinku kata Allah. Kanjeng Nabi Isa itu mengeluarkan mayat dari kuburannya, diusap, kemudian hidup kembali. Ya. Kalau di sini kalian dihidupkan terus tidur lagi. Ya.
Semoga kita mendapatkan mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Tak kala kita dibangunkan, diusap-usap, terus bangun, jangan mati lagi ya. Jangan tidur lagi. Karena tidur itu saudaranya kematian. An-naumu ahul maut. Tidur itu saudaranya mati. Nanti tak ajarkan caranya menghidupkan, membangunkan orang tidur ya. Dicabut bulu kakinya ya. Tidur. Bangun kalau udah dicabut bulunya. Betisnya itu loh dicabut. Wa id kafaftu bani Israila angka. Dan ingatlah ketika Allah menahan Bani Israel angka dari engkau, dari niat untuk membunuh engkau. Bani Israel, kaum Nasrani itu ditahan oleh Allah dengan caranya Allah, agar niat mereka yang hendak mau membunuh Kanjeng Nabi Isa terhalang, tidak kesampaian. Kenapa Kanjeng Nabi Isa kok mau dibunuh? Ingat, idja'tahum bil bayyinati. Karena ketika itu Kanjeng Nabi Isa datang kepada kaumnya bil bayyinati, dengan membawa bukti nyata, dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa petunjuk-petunjuk yang nyata dari Allah, yaitu berupa kitab Injil, pengetahuan kitab Taurat, membawa ilmu hikmah, membawa pengetahuan bisa menulis dan bisa membaca. Padahal Kanjeng Nabi Isa tidak ada yang mengajari, tidak sekolah. Kanjeng Nabi Isa itu tidak sekolah SD, tidak sekolah madrasah ibtidaiyah, tidak sekolah SMP, tidak sekolah MTS, tidak sekolah MAN, tidak sekolah SMA, tidak sekolah SMK, tidak sekolah S1, apalagi S2, apalagi S3. Namun pengetahuannya Kanjeng Nabi Isa melebihi profesor, karena yang mengajari Kanjeng Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat kalian bisa pinter, bisa cerdas, semuanya adalah Allah. Semuanya adalah izin dari Allah. Allah yang akan mengajarkan kalian. Asalkan satu, kalian harus bisa mensucikan hati kalian. Ada Ruhul Kudusnya, jiwanya harus suci. Jangan sampai di dalam jiwa kita terdapat kesirikan. Makanya kalian harus bertasbih, mensucikan diri. Jangan sampai di dalam jiwa kita ada kesirikan, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Itu tok kuncinya. Kalau ingin mendapatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan akal, kecerdasan hati, syaratnya kita harus bertasbih, mensucikan jiwa kita dari menyekutukan Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu asalnya dari Allah. Tidak ada ilmu kecuali ilmu itu datangnya dari Allah. Sucikan hati kalian, sucikan ruhnya kalian itu, agar Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu baca tulis, mengajarkan ilmu hikmah. Allah sendiri yang akan mengajarkan.
Faqala alladziina kafaru, maka tatkala Kanjeng Nabi Isa datang dengan bukti nyata, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan ilmu hikmahnya itu, faqala alladziina kafaru, maka berkata orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, minhum, di antara mereka, in hadza illa sihrun mubin, sesungguhnya hal ini tidak ada lain, tidak ada bukan, sihrun mubin, adalah sihir yang nyata. Kalau ada orang bisa sesuatu dengan izinnya Allah, dikatakan sihir, padahal Allah sendiri yang memberitahu, Allah sendiri yang mengajarkan, Allah sendiri yang memberikan ilmu hikmah dan pengetahuan, Allah sendiri. Jadi kalau ada orang wali, ada seorang ulama yang wali, yang diberi pengetahuan oleh Allah, kemudian dikatakan itu adalah sihir. Sihir itu mempunyai jin Islam itu, padahal itu ilmu datangnya dari Allah. Jangan fitnah-fitnahan ya, karena fitnah-fitnahan itu ajaran, perilaku, contoh dari Bani Israil. Gak boleh kita memfitnah kiai-kiai kita, memfitnah ulama-ulama kita. Kalau kita lakukan itu, berarti kita mencontoh kaum Bani Israil. Gak boleh ya. Para nabinya dulu difitnah ya. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad tidak luput dari fitnahan mereka ya. Dikit-dikit sihir. Tidak layak sihir itu disandingkan kepada orang yang soleh. Sihir itu disandingkan para dukun dulu, paranormal dulu, yang nggak pernah sholat, yang bakar-bakar kemenyan terus nggak pernah sholat ya. Yang nggak pernah ibadah, itulah sihir yang sesungguhnya. Jangan dibolak-balik, datang ke paranormal, datang ke dukun, menanyakan sesuatu, malah kiainya, malah ulamanya yang soleh, ulamanya yang muttaqin difitnah mempunyai ilmu sihir. Hati-hati, percaya kepada omongannya Mbah Dukun, satu kali aja percaya, maka 40 tahun amalnya tidak diterima alias syirik. Bahaya kalau percaya sama Mbah Dukun yang ngeramal-ngeramal itu loh, yang suka fitnah-fitnah itu loh orang yang membuat kamu usahanya bangkrut, orang itu loh. Padahal yang difitnah tadi adalah ulamanya Allah, orang yang soleh, kok difitnah mempunyai ilmu sihir. Kalau ada orang yang kita panggil mbah, yang panggil kiai, kadang ngaku-ngaku kiai padahal Mbah Dukun, fitnah-fitnah orang soleh mempunyai ilmu sihir, berarti orang itu telah melakukan kesirikan, melakukan fitnah-fitnah. Berarti orang itu mempunyai ilmu sihir yang sebenarnya. Karena ilmu sihir itu tidak akan memenangkan, tidak akan menang tatkala disandingkan dengan ilmunya Allah. Karena kekuatan sihir itu asalnya dari setan ya. Hati-hati tatkala kita berguru,
Sedangkan guru kita itu ngaku-ngakunya dia kiai, padahal mengajarkan sihir, mengajarkan fitnah-fitnah, mendengarkan bisikan-bisikan gaib, padahal bisikan gaib itu kadang dari setan. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak oleh rayuan sihirnya setan. Ya. Lihat dulu, kalau mau berguru lihat dulu ibadahnya, lihat dulu cara wudhunya, lihat dulu sholatnya, ngajinya, lihat dulu. Seharian gak pernah sholat, seharian gak pernah ambil wudhu, seharian gak pernah ngaji. Hati-hati, jauhi. Orang yang ngaku-ngaku kiai sekarang banyak. Dan kiai juga yang dukuni juga banyak. Ya. Makanya kalau kita ingin diajarkan ilmu oleh Allah secara langsung, bersihkan hati kita dari kesyirikan. Tidak ada kekuatan kecuali asalnya kekuatan itu dari Allah. Tidak ada ilmu kecuali ilmu itu asalnya dari Allah. Ujamkan keimanan itu, keyakinan itu ke dalam hati kita. Baru Allah akan mengajarkan ilmu hikmah kepada kita. Ya. Hati-hati tatkala kita bertambah ilmu kita, bertambah pendidikan kita, bertambah tinggi pendidikan kita, kadang kejujuran kita tambah hilang. Jadi cari orang jujur sekarang itu sulit. 1 banding 1000 kalau ada, kadang 1 banding 1 juta kalau ada. Sulit cari orang jujur sekarang. Dengan pendidikan tambah tinggi, kejujuran tambah hilang. Jujur mana anak SD dengan anak SMP? Pasti jawabannya anak SD. Jujur mana anak SMA dengan anak SD? Pasti lebih jujur anak SD. Jujur mana S1 dengan anak SD? Pasti lebih jujur anak SD. Jujur mana S3 dengan SD? Pasti yang lebih jujur adalah anak SD. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, kadang akan menghilangkan kejujuran kita. Hilang jujur itu, banyak ngelesnya, ya. Banyak ngeles. Anak SD kalau ditanya, kamu dikasih sangu berapa, Le? 5.000 Pak. 5.000 temenan, 5.000 tuh sungguhan. Kalau anak SMA, uangmu tinggal berapa, Le? Masih mikir dia. Ini aku kalau ngomong sesungguhnya, aku nggak dikasih. Kalau aku ngomong bohong, pasti dikasih. Tanya uangnya ada berapa, Le? Sebetulnya ada 50, tapi dia jawabnya tinggal 5.000. Tinggal 5.000 Pak. Padahal punya uang 50.000. Tinggal 5.000 Pak. Berarti sudah bohong, nggak jujur. S1 apalagi. Kalau buat tugas nggak buat sendiri, merintahkan
alat namanya AI. 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 Gak menggunakan hasil pikirannya sendirinya, nyuruh robot. Buatkan aku makalah bahasa Arab, dibuatkan sama AI-nya. Bukan cuma copy paste sekarangnya, tapi nyuruh robot. Ya tambah kumpul, tambah DO. Tambah jauh dari ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah itu berkaitan dengan kebersihan hati. Kalau dengan cara itu namanya pendustaan, pengingkaran terhadap kecerdasan otak, kecerdasan batin, kecerdasan hati, kecerdasan spiritual. Itu namanya pendustaan. Tidak mengakui kemampuan dirinya sendiri. S3 apalagi ya. Apalagi sudah menjadi pejabat, anggaran-anggaran pengaspalan jalan hilang nolnya 1 ya. Yang seharusnya 10 miliar hilang nolnya 1, tinggal 1 miliar. Yang 9 miliar nggak tahu. Bukan uangnya, kadang aspalnya juga dimakannya. Hati-hati, itu namanya pembodohan, pengingkaran terhadap kecerdasan spiritual yang kita miliki. Gak dilatih kecerdasan spiritualnya, kecerdasan hatinya tidak dilatih. Padahal luar biasa, karena Allah langsung yang akan mengajarkannya. Semua Allah yang akan mengajarkannya. Para nabi, para rasul, para alim ulama itu hanya wasilah saja. Mondok beberapa tahun itu hanya wasilah, bukti bahwa mereka betul-betul menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, wasilah saja. Namun yang mengajarkan langsung tentang ilmu hikmah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita oleh Allah diinginkan, dikehendaki oleh Allah. Agar kita dikehendaki oleh Allah, kita harus mensucikan jiwa kita, membersihkan, mensucikan jiwa kita, hati kita dari pendustaan, pengingkaran terhadap kecerdasan spiritual yang Allah berikan. Gak boleh bohong-bohong lagi ya, gak boleh bohong-bohong lagi. Lawan itu jiwa-jiwa pembohong, jiwa-jiwa pengingkar, itu harus dilawan. Jangan sampai berada di dalam jiwa kita, khususnya kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat terbaik, kita ini umat terbaik yang dikeluarkan, yang dicetak spesial oleh Allah, karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Itu dasarnya, karena kita mengucapkan betul-betul keimanan ke dalam hati kita. Makanya dengan iman itu kita bisa berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan keimanan itu, berlandaskan keimanan itu, makanya Allah juga akan mengajarkan ilmunya secara langsung untuk kita. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu hikmah, ilmu laduni dari Allah, syaratnya bersihkan jiwa kita dari kesyirikan selain Allah. Yang syirik itu dibuang. Perbanyaklah tasbih di waktu asar, perbanyaklah tasbih di waktu maghrib,
perbanyaklah tasbih di waktu sahur. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa membersihkan, mensucikan jiwa kita dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah dengan makhluknya, sehingga kita layak mendapatkan ilmu laduni, ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi wasilah kebahagiaan kita, menjadi wasilah keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.